Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membawakan materi yang telah kami diskusikan bersama-sama, yaitu tentang perkembangan hadis dan ilmu hadis. Sebelum langsung ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Nurrohmadinda Andini Mastofani, NIM 2152111238, Eni Kusuma Wahyuning Tias, NIM 2152111239, Fauzi Huda Aulia, NIM 2152111240, Danira Prastiwi Ningrum, NIM 2152111241, Roja Isni Akila, NIM 2152111242. Sejarah perkembangan hadis. Dalam sejarahnya, hadis lebih lambat perkembangannya dibanding dengan Al-Quran. Perkembangan dan pengkondisifikasian hadis dibagi menjadi 5 masa, yaitu pada masa Rasulullah, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan periode setelahnya. Sejarah perkembangan hadis juga bagian tak terpisahkan dari hasanah pengetahuan. Dari hal tersebut umat muslim mengetahui berbagai hal, seperti latar belakang, kondisi, serta situasi saat hadis ini lahir. Sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis ini memasuki hal yang kompleks dan dalam penyebarannya dimulai dari masa Rasulullah, masa tabi'in, masa tabi'at tabi'in, dan periode setelahnya. Serta perkembangan hadis ini sedikit banyak memberikan pengaruh kepada perkembangan dan peradaban Islam. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan asal wahyi wal takwinu, artinya adalah masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menurut keseriusan dan kehati-hatian oleh para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Dikarenakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Menurut Muhammad Mustafa Azami, hadis disampaikan oleh Rasulullah melalui 3 cara. Yang pertama, menyampaikan hadis menggunakan kata-kata. Rasulullah banyak mengadakan pengajaran kepada para sahabat, serta dalam rangka memudahkan pemahaman dan juga daya ingat para sahabat, Rasulullah selalu mengulang-ulang perkataannya sebanyak 3 kali. Yang kedua, menyampaikan hadis menggunakan media tertulis, atau Rasulullah mendiktekan hadis kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut kepada surat dari Rasulullah yang ditujukan kepada raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim pada zaman Rasulullah. Beberapa surat yang dikirimkan berisikan mengenai ketetapan hukum Islam seperti tata cara peribadatan dan juga ketentuan zakat. Dan yang ketiga, menyampaikan hadis dengan cara mempraktekannya secara langsung di depan para sahabat. Contohnya, ketika beliau mengajarkan mengenai tata cara berwudu, sholat, puasa, melakukan ibadah haji, dan juga lain sebagainya. Para ahli hadis menyatakan bahwa penulisan hadis telah dimulai dan dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Banyak pula para sahabat yang mempunyai catatan-catatan hadis dan melakukan penulisan hadis. Baik catatan tersebut dipakai secara pribadi maupun untuk memberikan pesan-pesan kepada orang lain dalam bentuk surat menyurat dengan membubuhkan hadis. Namun, Rasulullah pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis yang telah Rasulullah sampaikan kepada mereka. Bahkan, terdapat beberapa riwayat yang isinya membahas mengenai larangan dari Rasulullah untuk penulisan hadis, di antaranya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Kalian jangan menulis apa-apa yang keluar dariku. Barang siapa yang menulis sesuatu yang keluar dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Riwayatkanlah dari saya, barang siapa sengaja berbohong atas nama saya, maka tempatnya di neraka." Hadis riwayat Muslim. Larangan Rasulullah dalam penulisan hadis tersebut secara tersimpul menunjukkan adanya kekhawatiran Rasulullah apabila hadis yang ditulis akan tercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Namun, terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menuliskan hadis.
sebagaimana diriwayatkan bahwa para sahabat melarang Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang selalu menulis apa saja yang didengar dari Rasulullah. Karena menurut mereka, Rasul terkadang dalam keadaan marah, sehingga ucapannya bukan termasuk ajaran syar'i. Akan tetapi, setelah diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Dengan kata lain, Rasulullah melarang penulisan hadis secara resmi, akan tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi, larangan tersebut bersifat umum, sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hadis pada Rasulullah tidak tertulis dan yang tertulis hanya sedikit. Pada masa sahabat, pengertian sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi dan bergaul dengannya, baik berlangsung lama maupun dalam waktu yang singkat. Dalam meriwayatkan hadis, para sahabat terfokus pada upaya memelihara dan menyebarkan Al-Quran. Maka penulisan hadis belum begitu berkembang, bahkan mereka membatasi periwayatan dan menjauhi penulisan hadis tersebut. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan oleh para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya seperti Az-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha memperketat periwayatan, penulisan, dan penerimaan hadis. Seperti halnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, menunjukkan perhatian yang serius dalam memelihara hadis. Demikian juga Umar bin Khattab. Keduanya sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dalam beberapa athar disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak menerima hadis jika tidak disaksikan benarnya oleh seseorang yang lain. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Umar bin Khattab ingin menulis hadis. Ia lalu meminta pendapat kepada para sahabat Rasulullah dan mereka menyetujuinya, tetapi ia masih ragu. Lalu Umar selama 1 bulan melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah tentang rencananya tadi. Suatu pagi sesudah mendapat kepastian dari Allah, Umar berkata, "Aku telah menuturkan kepada kalian tentang penulisan kitab hadis, dan kalian tahu itu. Kemudian aku teringat bahwa para ahli kitab sebelum kalian telah menulis beberapa kitab di samping kitab Allah. Namun ternyata mereka malah lengah dan meninggalkan kitab Allah. Dan aku, demi Allah, tidak akan mengaburkan kitab Allah dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya." Umar pun lalu membatalkan niatnya untuk menulis kitab hadis. Namun demikian, menurut riwayat Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar menemukan shahifah di dalam pegangan pedang Umar bin Khattab yang berisi zakat-zakat binatang ternak. Pada masa ini juga belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadis dalam suatu kitab seperti halnya Al-Quran. Hal ini disebabkan karena yang pertama, agar tidak memalingkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Yang kedua, para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam dengan kesibukan masing-masing sebagai pembina masyarakat, sehingga ada kesulitan mengumpulkan mereka secara lengkap. Yang ketiga, soal membukukan hadis, di kalangan sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat. Belum lagi terjadinya perselisihan soal lafaz dan kesahihannya. Menurut Subhl al-Sholih menyatakan bahwa
di antara sahabat yang banyak meriwayatkan lebih dari 1000 hadis antara lain. Ada Abu Hurairah yang wafat pada 59 Hijriah. Ia telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Yang kedua ada Abdullah bin Umar yang wafat pada 73 Hijriah. Ia telah meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga ada Anas bin Malik yang wafat pada 93 Hijriah. Ia telah meriwayatkan 2.286 hadis. Yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar yang wafat pada 58 Hijriah. Ia telah meriwayatkan 2.286 hadis. Yang kelima ada Anas bin Malik yang wafat pada 68 Hijriah. Ia telah meriwayatkan 1.660 hadis. Yang keenam ada Jabir bin Abdullah yang wafat pada 78 Hijriah, telah meriwayatkan 1.540 hadis. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat pada 74 Hijriah. Ia telah meriwayatkan sebanyak 1.170 hadis. Masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini juga berhati-hati dalam meriwayatkan hadis sebagaimana seperti pada masa sahabat. Akan tetapi pada masa tabi'in ini beban yang dihadapi tidak terlalu berat, karena pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan pada satu mushaf, sehingga tidak mengkhawatirkan mereka untuk tercampur dengan hadis. Serta pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah Islam sehingga dapat mempelajari hadis mereka. Pada masa tabi'in ini muncul atau terjadi perpecahan politik yang sebenarnya sudah terjadi sejak masa sahabat. Setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, yaitu tatkala kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan minoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut. Dari persoalan politik di atas, langsung atau tidak langsung, cukup memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap perkembangan hadis berikutnya. Pengaruh yang langsung dan bersifat negatif adalah munculnya hadis-hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok dan menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Adapun pengaruh yang berakibat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakan kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan. Selanjutnya yaitu masa tabi'in. Pada masa al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah bil lafzi, yaitu dengan lafaz. Kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Dengan maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya, menjadikan para ulama untuk meneliti keontentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut muncullah istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Selanjutnya yaitu masa kodifikasi dan sesudahnya. Kodifikasi atau tadwin hadis artinya pencatatan, penulisan atau pembukuan.
Kodifikasi hadis atau takwin hadis pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara dan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya. Masa kodifikasi hadis ini dapat terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, permulaan zaman pembukuan hadis, yaitu pada abad 2 Hijriah. Yang kedua, periode penyeleksian dan pentasihan hadis pada abad ketiga. Yang ketiga yaitu periode menghafal dan mengisnadkan hadis pada ulama mutaqaddimin, yaitu terjadi pada abad keempat. Yang terakhir yaitu periode pengklasifikasian dan pensistematisan susunan kitab-kitab hadis, yaitu terjadi pada abad 5 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang ketiga, kegiatan pembukuan hadis dimulai pada abad kedua. Yang keempat, pada abad ketiga, para ahli hadis berusaha membukukan hadis Rasulullah untuk menyisihkan dari fatwa sahabat dan tabi'in. Yang kelima, pada abad keempat ini, para ulama mentertibkan dan memeriksa sanad kitab-kitab yang sudah ada, dan mereka juga berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis yang telah terdewakan itu. Yang keenam, pada abad kelima, para ulama mengklasifikasikan dan mensistematiskan susunan kitab-kitab hadis. Selesai sudah yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai perkembangan hadis dan ilmu hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.